warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bermuajah kembali untuk melaksanakan rutinitas kita. Nah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai supervisi dan kepemimpinan. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas 4 materi, yakni yang pertama ada mengenai apa saja macam-macam teori kepemimpinan. Kemudian yang kedua, bagaimana perbandingan antar struktur organisasi. Yang ketiga, bagaimana peran dan fungsi kepala sekolah sebagai seorang pemimpin dalam suatu pendidikan. Dan yang terakhir, bagaimana variabel dalam iklim sekolah pada kegiatan supervisi. Nah, setelah ini mari kita bahas bersama dan kita diskusikan. Kita membahas mengenai teori kepemimpinan. Alangkah baiknya untuk kita ketahui terlebih dahulu makna dari kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama. Karena kita dalam lingkup pendidikan, maka perlu kita ketahui bahwasanya pemimpin dalam instansi yaitu disebut dengan kepala sekolah yang berperan dan mensupervisi seorang guru. Bagaimana guru itu bekerja, bagaimana guru itu mengajar. Nah, siapa pemimpin ataupun kepala sekolah itu sendiri? Yakni seseorang yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan sumber daya baik internal maupun eksternal dalam mencapai tujuan sekolah yang lebih optimal. Kepemimpinan kami mengambil teori dari 2 ahli. Yang pertama dari Afifuddin yang mengatakan bahwa teori kepemimpinan yang berkembang saat ini ada 5. Yang pertama, teori genetik, yakni seseorang menjadi pemimpin ini karena sudah ditakdirkan sejak ia lahir, bukan karena dididik dalam kesehariannya. Yang kedua, teori sosial. Peran masyarakat pada teori sosial ini sangat penting dalam menciptakan seorang pemimpin. Mereka terbentuk karena kehidupan sosial yang mempengaruhinya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada teori situasional. Nah, kepemimpinan bergantung pada situasinya dan melihat kepemimpinan secara psikologis dan sosiologis serta pandangan ekonomi dan politik. Secara psikologis di sini seorang pemimpin itu dilihat bagaimana sikap dia, bagaimana kecerdasan yang dimilikinya, kemudian sosialisasi dengan masyarakat dan ekonomi yang ia miliki, seperti itu. Yang keempat ada teori ekologis, merupakan penggabungan antara bakat alami dengan pendidikan dan pelatihan yang intensif. Jadi seorang pemimpin itu tidak hanya bakat sejak lahirnya yang ia miliki, tetapi juga diperlukannya pendidikan dan pelatihan dalam keseharian, seperti itu. Kemudian yang kelima ada teori sosio-behavioristik. Kepemimpinan yang dilahirkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama ada bakat, turunan, dan kecerdasan yang alamiah. Yang kedua ada pengalaman dan kepemimpinan. Yang ketiga, pembentukan formal dalam organisasi. Yang keempat, situasi lingkungan. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan yang ia ikuti. Dan yang terakhir, yakni kesepakatan sosial dan kontrak politik. Seperti itu. Jadi pada teori sosio-behavioristik ini menggabungkan 4 teori di atasnya, teori genetik, teori sosial, teori situasional, dan teori ekologis. Yang keempat ada teori suportif. Nah, menurut teori ini, para pengikut harus berusaha sekuat mungkin dan penuh gairah untuk melakukan pekerjaannya. Sedangkan seorang pemimpin akan membimbing dengan sebaik-baiknya untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Pemimpin menciptakan suatu lingkungan kerja yang menyenangkan dan memperkuat keinginan setiap pengikutnya untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik mungkin, sanggup bekerja sama dengan pihak lain, dan mau mengembangkan bakat dan keterampilan yang ada pada dirinya untuk menjadikannya lebih maju. Teori ini juga sering disebut dengan
kepemimpinan demokratis. Yang kelima ada teori laissez-faire. Kepemimpinan menurut teori ini ditampilkan oleh seorang tokoh atau ketua dewan yang sebenarnya ia tidak mampu mengurus suatu tanggung jawab tersebut. Ketua atau pemimpin di sini hanya sebagai simbol. Dan biasanya mereka tidak memiliki keterampilan teknis. Yang keenam ada teori kelakuan pribadi. Teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin selalu berkelakuan kurang lebih sama. Ia melakukan suatu kepemimpinan itu sama dengan pribadi yang ia miliki, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, teori sifat orang-orang besar atau traits of great men. Cikal bakal seorang pemimpin dapat diprediksi dan dilihat dengan melihat sifat, karakter, dan perilaku orang-orang besar yang terbukti sudah sukses dalam menjalankan kepemimpinannya. Nah, itu tadi adalah teori macam-macam dari teori kepemimpinan. Sebenarnya masih sangat banyak sekali macam-macam teori kepemimpinan. Namun yang paling penting di sini adalah bagaimana kemampuan seorang manajer itu dalam memimpin suatu organisasi dan memanfaatkan teori kepemimpinan yang sudah ada. Nah, apabila kita kaitkan teori organisasi dengan supervisi, maka supervisi bukan saja merupakan bagian fungsi dari kepala sekolah yang menentukan keberhasilan suatu sekolah, tetapi seorang yang melakukan fungsi dan tugas supervisi harus mengetahui teori kepemimpinan yang mendukung kegiatan supervisi itu agar berjalan dengan baik. Di samping itu juga seorang pemimpin atau kepala sekolah harus paham dalam memberi motivasi terhadap bawahan yang disupervisinya. Seperti itu. Teori yang mengungkapkan beberapa teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori autokratis dan pemimpin autokratis. Kepemimpinan dalam teori ini didasarkan atas perintah-perintah dan paksaan atau yang sering kita sebut dengan pemimpin otoriter. Nah, seorang pemimpin melakukan pengawasan yang ketat agar semua pekerjaan berlangsung secara efisien. Tetapi dalam teori ini, seorang pemimpin juga memiliki sifat-sifat yang tepat, seksama, sesuai dengan prinsip namun keras dan kaku. Teori yang kedua yaitu teori psikologis. Fungsi seorang pemimpin dalam teori ini adalah memunculkan dan mengembangkan sistem motivasi untuk merangsang kesediaan bekerja para pengikut dan anak buahnya. Nah, oleh karena itu, seorang pemimpin yang mampu memotivasi orang lain akan sangat mementingkan aspek-aspek psikis manusia, yang tentunya sangat memperhatikan keinginan dan kebutuhan pegawai, kegairahan kerja, minat, sampai pada suasana hati yang sedang dialami oleh pekerja atau bawahannya tersebut. Yang ketiga, teori sosiologis. Kepemimpinan dianggap sebagai usaha untuk melancarkan antar relasi dalam organisasi dan sebagai usaha untuk menyelesaikan setiap konflik yang ada di sebuah organisasi tersebut agar tercapai suatu kerjasama yang baik. Saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu struktur organisasi. Menurut Robbins dan Coulter, struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka tersebut tugas-tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Sedangkan menurut James, struktur organisasi ialah suatu bentuk perserikatan yang dibentuk oleh manusia untuk menggapai tujuan atau cita-cita bersama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah susunan yang dibentuk untuk mengerjakan tugas-tugas agar tercapainya sebuah tujuan bersama. Nah, sementara itu setiap sekolah itu juga perlu membedakan struktur organisasinya, karena tidak semua sekolah memiliki struktur organisasi yang sama. Misalkan
melihat sekolah berdasarkan kualitasnya atau besar kecilnya itu mempengaruhi bentuk organisasi di sekolah tersebut. Oleh karena itu jenis atau tatanan sebuah organisasi sekolah itu berbeda, namun sekolah yang sejenis itu memiliki organisasi yang sama. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi organisasi sekolah itu, struktur organisasi di sekolah itu berbeda. Yang pertama, besar kecilnya sekolah. Tentu besar kecilnya sekolah itu mempengaruhi struktur organisasi yang diperlukan dalam sebuah sekolah. Misalkan sekolah yang besar lebih membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak daripada sekolah yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, letak sekolah. Letak sekolah juga mempengaruhi struktur organisasi di sekolah. Misalkan sekolah yang terletak di pedesaan berbeda dengan sekolah yang terletak di perkotaan. Yang di perkotaan itu lebih lebih dekat kegiatannya dengan pemerintahan, sedangkan yang di pedesaan itu lebih dekat dengan masyarakat atau perkampungan. Kemudian yang ketiga itu jenis dan tingkatan sekolah. Jenis sekolah ini misalkan ya ada SD, SMP, SMA. Bukan. Jenis ini misalkan sekolah umum dan kejuruan, sekolah di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan. Kalau tingkatan sekolah itu ada SD, SMP, SMA. Itu mempengaruhi struktur organisasi di sebuah sekolah. Kemudian Purwanto menjelaskan ada susunan atau struktur dua jenis sekolah yang strukturnya bisa dibedakan. Ini yang pertama, organisasi sekolah besar sama organisasi sekolah sederhana. Jika kedua bagan ini atau struktur organisasi ini dibandingkan atau dibedakan, itu terdapat, kita telah satu-satu ya. Pertama, pimpinan atau kepala sekolah. Itu tentu setiap sekolah perlu, maksudnya harus ada seorang kepala sekolah. Kemudian di sebelahnya ada POMG atau BP3. Dan ini sama ada di kedua struktur itu. POMG itu persatuan orang tua murid dan guru atau badan pembantu penyelenggara pendidikan. Mungkin kita sedikit asing dengan kata-kata ini, tapi POMG atau BP3 ini dulunya itu ada, kemudian pada tahun 2002 digantikan oleh yang namanya komite. Nah, perannya ini tuh mengawasi sekolah. Kalau yang dulu itu persatuan orang tua untuk memberi bantuan dana buat sekolah, apa ya istilahnya, pokoknya ikut campurnya orang tua juga berperan, tapi tidak semua orang tua bisa berperan. Kemudian setelah itu struktur. Nah, yang organisasi sekolah besar ini memiliki sekretariat atau tata usaha. Pastinya kalau kita habis observasi ke sebuah sekolah yang besar, tentu di sekolah itu memiliki sekretariat atau tata usaha yang memiliki ruangan sendiri, jika dibandingkan dengan sekolah yang sederhana yang sekretariat atau tata usahanya jadi satu dengan kantor yang apa ya istilahnya yang lebih sederhana daripada sekolah-sekolah yang lebih besar. Nah, ini dikarenakan sekolah yang besar juga memerlukan sumber daya manusia yang lebih banyak. Kemudian yang ini organisasi sekolah besar itu di bawahnya langsung dewan guru.
Nah, Dewan Guru ini membawai urusan bimbingan, terus urusan kur, terus urusan kes atau sosial, terus urusan gedung atau perlengkapan. Kalau yang organisasi sekolah sederhana itu langsung setelah kepala sekolah langsung seksi-seksi atau bidang-bidangnya, kemudian baru seksi atau bidangnya itu sejajar dengan guru kelas atau wali kelas. Tapi kalau yang sekolah sederhana tidak memiliki dewan guru. Kemudian yang terakhir adalah siswa. Nah, dari bagian ini dapat dijelaskan bahwa menentukan struktur organisasi juga tergantung pada besar kecilnya sekolah juga. Nah, disitulah peran supervisor, yaitu mampu mempengaruhi bawahannya agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuannya yang telah ditentukan. Nah, supervisor itu juga perlu tahu sekolahan itu tadi termasuk yang sederhana atau yang besar. Kemudian supervisor itu tadi mengembangkan sekolahan itu menjadi lebih baik lagi. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan mempresentasikan tentang peranan kepala sekolah. Peranan kepala sekolah dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah peranan interpersonal, yang kedua adalah peranan informasional, dan yang ketiga adalah peranan decisional. Peran interpersonal dibagi menjadi 3. Yang pertama leader atau pemimpin, yang kedua adalah fingerhead, yang ketiga adalah listen atau penghubung. Peran pemimpin dalam fingerhead ini dikatakan sebagai simbol. Simbol seperti apa? Simbol seperti contoh, kepala sekolah dapat menghadiri acara-acara seminar, kepala sekolah dapat menghadiri acara upacara bendera, baik itu secara resmi dan tidak resmi, itu yang dinamakan simbol. Dan nomor 2 adalah leader. Jelas bahwasanya kepala sekolah di dalam instansi atau lembaga sebagai leader, pemimpin di dalam suatu instansi atau lembaga tersebut. Yang ketiga adalah penghubung, di mana pemimpin sebagai penghubung antara instansi 1 dan instansi 2. Jadi ada relasi-relasi antara instansi 1 dengan instansi 2, itu yang dinamakan listen atau penghubung, dan yang menjadikan medianya adalah kepala sekolahnya tersebut. Oke, yang nomor 2 adalah peranan kepala sekolah informasional. Di informasional ini dibagi menjadi 3 peranannya. Yang pertama adalah monitor, yang kedua adalah disseminator, dan yang nomor 3 adalah support person. Yang pertama adalah monitor, di mana kepala sekolah itu harus mencari informasi-informasi, baik itu dalam internet, koran, maupun majalah-majalah yang lain, biar tahu bagaimana perkembangan berita tersebut. Seperti itu di dalam peranan kepala sekolah di dalam monitor ini. Jadi yang nomor 2 disseminator, yaitu kepala sekolah dapat memberitahukan informasi-informasi kepada komite masyarakat atau orang tua agar mereka mengetahui bagaimana perkembangan di sekolah, apa informasi apa yang ada di sekolah. Yang nomor 3 adalah spoken person, di mana kepala sekolah ini harus memiliki kemampuan atau potensi untuk berbicara di depan umum. Agar apa? Agar si pendengar mendengar dan mempesona apa yang dibicarakan. Jadi spoken person ini berkaitan dengan berbicara secara profesional, berkait dengan potensi yang dimiliki oleh kepala sekolah.
Seperti itu yang dimaksud dengan spoken person. Dan yang nomor 3 adalah peranan decisional. Peranan decisional ini biasanya kepala sekolah itu seperti entrepreneur, di mana kepala sekolah itu mempromosikan sekolahnya sendiri agar bisa maju dan berkembang. Seperti itu, entrepreneur. Dan membuat inovatif dan kreatif yang dapat mendukung sekolah itu bisa maju. Seperti itu. Fungsi kepala sekolah ini secara umum ada 4. Yang pertama, pengembangan pribadi. Diharapkan kepala sekolah mampu mengembangkan kemampuan anggotanya. Yang kedua, pengelolaan manajemen sekolah. Nah, kepala sekolah juga harus bisa mengelola kegiatan dan struktur organisasi yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini kepala sekolah juga harus bisa berinteraksi sosial dengan seluruh warga di lingkungan sekolah serta memberikan dukungan kepada anggotanya. Dan yang terakhir, penguasaan sekolah. Nah, kepala sekolah harus mengetahui bagaimana keadaan sekolahnya dan bagaimana cara mengatasi problematika yang ada ketika menghadapi masalah di sekolah. Selanjutnya akan membahas tentang variabel dan iklim sekolah, di mana variabel dan iklim sekolah ini berkaitan dengan kebiasaan atau budaya yang ada di dalam sekolah. Variabel atau iklim sekolah ialah sebuah kondisi di dalam sekolah di mana kondisi tersebut ada yang kondusif dan ada tidak kondusif, seperti itu. Maksud dari iklim sekolah tersebut, variabelnya apa aja? Variabelnya itu termasuk dalam ada permasalahan, itu namanya variabel. Terus dalam iklim sekolah itu berkaitan dengan kondusif tidaknya sekolah tersebut, itu yang dinamakan iklim sekolah, baik itu tradisi seperti iklimnya membaca buku, itu juga termasuk dalam segi iklim yang budaya, maksudnya kebiasaan seperti itu. Iklim atau variabel di sekolah itu menentukan apa yang akan dilakukan sekolah untuk menangani variabel-variabel tersebut. Agar apa? Agar sekolah itu bisa kondusif dan tenang untuk sistem belajar mengajar atau proses belajar mengajar, seperti itu. Jadi variabelnya itu terletak pada permasalahan dan iklimnya itu nanti akan mempengaruhi kondusif tidaknya proses pembelajaran.